kalau kita ingin membangun Jakarta, jangan lagi pakai tangisan. Bangun Jakarta, ubah Jakarta tanpa tangisan. Oke, makasih. Pak Rizal, terima kasih telah bersama kami. Pak Rizal itu salah apa sebetulnya sampai dikeluarin dari kabinet itu, Pak? Wong saya sendiri nggak ngerti kok gimana. Nggak ngerti? Nggak ngerti. Saya nggak yakin kalau Pak Rizal ngerti. Karena banyak perkataan Pak Rizal bikin gaduh. Gaduh itu ada dua. Kalau di desa lagi panen, kan banyak tikus ya. Dan di Indonesia ini tikusnya banyak banget. Kalau kita nggak bikin gaduh, yang panen tuh tikus semua. Jadi sering kita harus bikin gaduh supaya tikusnya kabur gitu. Nah, dalam konteks itu masih banyak kepentingan-kepentingan ya yang tidak sesuai lah dengan kepentingan nasional. Nah, kadang-kadang memang harus dijelaskan ya kan supaya berhenti melakukan itu. Artinya kegaduhan yang muncul adalah untuk kebaikan yang Pak Rizal buat. Tapi faktanya kalau Pak Rizal sudah tidak di kabinet, artinya ada masalah dengan kegaduhan yang Pak Rizal buat. Saya kira nggak ada ya, karena misalnya toh dilaksanakan. Waktu itu kami misalnya mempersoalkan pembelian pesawat Garuda yang long haul panjang, karena itu bakal banyak merugi. Manajemen Garuda, walaupun nggak gembar-gembor, melakukan perubahan dengan menggantinya dengan jenis pesawat yang mid-range, yang cocok buat 8 jam, 9 jam ke Eropa. Jadi dilakukan. Atau misalnya soal listrik 35.000 watt. Pada kami katakan pada waktu ini kurang realistik. Karena kami kan sudah wawancara, bicara, diskusi dengan direksi PLN yang lama, yang baru. Paling banter hanya antara 17.000, 20.000. Pada waktu itu kami dibantah. Nggak benar, begini, begitu. Tapi saya baca pengganti kami, Pak Luhut, baru mengatakan ini maksimum yang jadi ya 20.000. Artinya kan mengakui kebenaran apa yang kami pernah katakan. Sekali lagi, Anda tidak merasa punya kesalahan di situ? Tidak berusaha untuk mencari tahu kepada Presiden? Tapi bahwa saya bahwa ada yang terganggu dengan kehadiran saya di kabinet, terutama kelompok pengusaha peng-peng. Peng-peng itu pengusaha, ya penguasa. Nah, pengusaha sendiri pekerjaan mulia, ini. Penguasa pekerjaan mulia. Cuman kalau penguasa gabung juga bertindak sebagai pengusaha, ini lebih berbahaya dari dui fungsi ABRI. Saya bisa mencari nama penguasa plus pengusaha di situ, bahwa bisa membuktikan bahwa mereka terlibat untuk menjatuhkan Bapak. Ya saya sih nggak mau go into detail lah, itu udah bagian masa lalu, ya kan? Apa yang sudah terjadi. Karena buat kami juga nggak penting, di luar kami selalu bisa melakukan perubahan. Lalu Anda lebih suka di luar, tapi kenapa menerima ajakan untuk masuk dalam kabinet? Oh tentu kalau di dalam kita bisa berubah melakukan hal-hal yang lebih besar, ya kan? Misalnya pada waktu pemerintahan Gus Dur, ekonomi Indonesia mandek, tumbuh habis krisis kan, targetnya 2%, kita genjot sampai 3,6%. Hutang, kerjaan pemerintah Indonesia kan kerjanya ngutang terus. Pada waktu kami ganti polisinya, justru kita kurangin hutang 9 miliar dolar. Satu-satunya pemerintah selama pos Orde Baru yang selama pemerintahnya ngurangin hutang. Maaf, saya potong. Tampaknya utang luar negeri kita tambah besar. Tambah besar. Ya. Lalu di mana peran Anda di situ? Oh, kalau bidang ekonomi di kabinet kemarin kan saya memang bukan portfolionya. Kami di dalam bidang maritim, sumber daya. Kalau ada kami usulan dalam bidang ekonomi, kami sampaikan di sidang kabinet. Misalnya contohnya ini, saya usulkan supaya dilakukan revaluasi aset daripada BUMN. Presiden setuju, pidato 2 kali termasuk di BIJ, kami setuju, ya, Menteri BUMN-nya ogah-ogahan. Tapi hasilnya luar biasa. Ogah-ogahan? Ya, ogah-ogahan. Anda bisa bertanggung jawab terhadap kata itu? Kalau soal bertanggung jawab sih Rizal Ramli dari dulu bertanggung jawab. Ya, nah, kemudian hasilnya luar biasa. Aset BUMN naik menjadi 800 miliar lebih. Penerimaan pajaknya 23 triliun. Bahkan kalau PLN melengkapi semua pembayaran pajak, penerimaan pajak 33 triliun. Ini jauh lebih besar dari apa yang disebut sebagai tax amnesty.
gembar-gembor segala macam, sampai sekarang penerimaan pajaknya baru 418 miliar. Target repatriasi modal 1.000 triliun, yang masuk juga baru hanya sekian triliun. Jadi tax amnesty Anda bilang belum berhasil, tapi cara Anda harusnya berhasil. Sudah terbukti berhasil, apalagi kalau dilakukan dengan all out, aset BUMN akan naik menjadi 2.500 triliun, dan kita bisa mengisu bond sekitar 100 miliar dolar, cukup untuk membiayai pembangunan kereta api sepanjang Sumatera, sepanjang Kalimantan, sepanjang Sulawesi dan Papua. Itu hanya 40 miliar dolar. Masih ada 60 miliar dolar lagi, di mana kita bisa pompa ekonomi dari hanya sekarang tumbuh 5% ke atas 6,5%. Baru asing masuk. Kalau sekarang kan pidato asing masuk, sedikit yang masuk. Kecuali di sektor sumber daya alam. Karena asing-asing itu nggak bodoh sih, ini, ya. Kenapa? Indonesia tumbuh 5%, ngapain masuk ke Indonesia? Daya beli lagi kurang. Mereka pergi ke India, tumbuhnya 7,3%. Mereka pergi ke Filipina, tumbuhnya 7,2%. Mereka pergi ke Vietnam, 6,9%. Nah, dengan cara kami lewat revaluasi aset, itu ekonomi Indonesia kita bisa pompa dari 6 menjadi 6,5%. Faktanya angka-angka yang Anda sampaikan tinggal teori. Anda sudah tidak lagi di kabinet. Sementara Anda sebut Menteri BUMN yang ogah-ogahan tadi masih di situ. Ya itu tentu politik lah, ya kan. Tapi ini kami diskusikan 3 bulan sebelum reshuffle. Kami berdiskusi berdua dengan Pak Jokowi. Kami katakan, Mas ini bahaya. Makroekonomi makin lama begini. Kenapa? Karena budgetnya salah hitung. Pada tahun 2015, defisitnya besar. Tahun ini bakal defisit lagi, ya kan? Nyaris 200 triliun. Kita sudah melakukan budget cut semester pertama 70 triliun. Nanti kita terpaksa lagi melakukan budget cut 100 sampai 150 triliun. Jadi apa yang Sri Mulyani pidatokan, itu saya sudah diskusikan sama Pak Jokowi 3 bulan sebelumnya. Ya. Sekali lagi teoritis harusnya luar biasa itu. Ya, dan yang kedua, yang paling berbahaya, saya katakan, pertumbuhan kredit dari Januari sampai Mei 2016 hanya 0,3%. Nunjukin rakyat nggak punya daya beli. Sementara, kalau ekonomi Indonesia bagus, pertumbuhan kredit itu 15-20%. Kalau sedang, 10-15%. Ini satu semester pertama hanya 0,3%. Udah budgetnya defisit makin besar, kredit growth-nya kecil karena nggak ada daya beli, ekonomi kita akan sliding. Harus dilakukan perubahan. Nah, Presiden tanya bagaimana perubahannya? Lanjutkan ide kami tentang revaluasi aset. Karena apa? Ini bagus sekali. Yang kedua, harus berani menghadapi kartel mafia impor pangan. Seperti diketahui selama ini import pangan dilakukan oleh kartel yang dapat hak kuota. Kami usulkan di sidang kabinet supaya sistem kuota ini kita ganti dengan tarif. Siapa saja boleh import. Sehingga harga gula bisa turun 100% asal bayar tarif. Harga daging bisa turun 100%, harga kedelai bisa turun 20%. Presiden di sidang kabinet menyetujui, tapi tidak ada menteri yang laksanakan. Dan kami memang tidak berkuasa di dalam bidang ekonomi. Kekuasaan kami hanya di dalam bidang maritim dan sumber daya. Jadi siapa yang salah di situ menurut Anda? Saya rasa bukan cari siapa yang salah atau apa. Kan publik menunggu, mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Presiden, menteri-menterinya, atau siapa? Tapi juga mungkin ada menteri yang merasa kuat, punya backing wapres. Nggak perlu dengarkan Rizal Ramli dan sebagainya. Publik menunggu, mencari tahu siapa yang harus bertanggung jawab, presiden, menteri-menterinya, atau siapa? Ya saya kira kita nggak usah nyari siapa yang salah lah. Yang penting kita cari apa solusi yang terbaik buat memacu agar ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih besar. Pada saat Anda dinyatakan sudah cukup di kabinet, apakah kalimat yang sama muncul? Saya dan rakyat Indonesia berterima kasih, Anda sudah berbakti untuk negeri. Mungkin karena waktunya pendek disampaikan Mas Rizal, ya kan, kita perlu perubahan-perubahan. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan Mas Rizal selama ini. Ya wes, ya kan, itu yang terjadi.
Hanya presiden? Ya. Pak Wapres? Ada Wapres di situ, ada Pak Pramono, ada Pak Pratikno. Suasana kebatinannya? Suasana kebatinannya tegang, karena kaku lah suasananya. Tapi saya sih relax saja. Habis itu saya malah ketawa-ketawa. Habis saya malah dipanggil Pak Luhut kan. Pak Luhut suruh gantiin saya. Habis itu Luhut keluar, waduh. Bang Rizal, kok jadinya begini ya? Ya udahlah, mau apain lagi kan? Hak prerogatif ya? Ya. Kalau Anda selama setahun di Menko Maritim dan Sumber Daya, ada banyak kegaduhan yang timbul, walaupun itu Anda mengatakan untuk membuat para tikus keluar dan kemudian mudah diusir gitu ya. Nah, tapi kegaduhannya tampaknya juga salah satunya karena saya melihat atau beberapa orang jurnalis melihat bahwa ada perbedaan visi antara Menko dan Departemen Teknis, Kementerian Teknis yang berada di bawahnya. Sebut saja SDM. Apa komentar Anda? Ya tentu fungsi Menko dalam kabinet Jokowi agak berbeda dengan kabinet sebelumnya. Fungsinya itu kabinet sebelumnya hanya koordinasi dan sinkronisasi. Tetapi di dalam kabinet Jokowi ada Kepresnya. Fungsi Menko itu koordinasi, pengawasan, dan monitoring. Jadi memang punya fungsi pengawasan agar supaya satu garis, satu policy. Nah, banyak menteri-menteri yang satu visi dan jelas arahnya. Contohnya Pak Yonan, Ibu Susi yang di bawah kami, Menteri Pariwisata Pak Arief. Tapi juga mungkin ada menteri yang merasa kuat, punya backing Wapres. Nggak perlu dengarkan Rizal Ramli dan sebagainya. Mana itu? Kementerian mana itu? Mau saya disebutin lah namanya, nggak penting-penting amat. Nggak berani atau gimana? Nggak penting-penting amat. 50 tahun yang lalu, seluruh Asia sama miskinnya. Rakyat di Asia rata-rata pendapatannya $100 per kapita. Cina bahkan setengah dari kita, $50. Kok bisa dalam 50 tahun negara-negara ini ada yang pendapatan per kapitanya $35.000 seperti Korea, masuk negara maju, Indonesia hanya $3.500, Malaysia udah berapa kali kita, Cina aja yang dulu ketinggalan 2 kali kita. Apa yang terjadi? Nah, menurut kami ada 2 hal. Satu, sumber daya manusia kita kurang unggul, ya, terlalu spoil, dimanja. Nah, sekolah elit memang bagus-bagus. Tapi sekolah rata-rata di Indonesia menurut UNICEF, menurut indeks PISA, kita nomor 5 paling bawah loh. Rata-rata ya, dalam matematik, dalam sains. Data terakhir. Ya. Nah, yang kedua, pola pembangunan industri kita itu pola dagang pisang istilah saya. Apa artinya? Misalnya, negara kita banyak pohon pisang. Pisangnya kita jual ke luar negeri, di luar negeri diproses ini jadi pisang goreng, jadi selai, dijual kembali ke Indonesia harganya 7-10 kali. Miskin nggak seumur hidup kita? Tetap miskin. Itu yang terjadi ini. Misalnya, ya di Freeport, diangkut aja tanahnya keluar, nggak diproses, smelternya di dalam, ya kan? Diproses di luar, nanti dijual lagi ke dalam. Oleh karena itu, kami pengen ubah pola berpikir strategi. Jangan lagi modal pembangunan industri jual pisang mentah, tapi proses pisangnya. Bukankah Kementerian SDM yang baru juga, yang juga sudah reshuffle, juga berpikiran sama seperti Pak Rizal, setahu saya? Yang mana nih? Menteri SDM yang juga sudah reshuffle, yang tampaknya memiliki perbedaan visi dengan Anda, tampaknya juga berpikiran sama. Smelter harus dibangun misalkan Freeport. Nggak dipaksakan, nggak dilaksanakan. Artinya Freeport nggak lakukan apa-apa, dikasih terus izin ekspor. Iya kan? Atau di Masela, maunya di laut. Karena kalau di laut gasnya langsung diekspor. Kami maunya setengah untuk diekspor, supaya investornya juga untung, returnnya di atas 16% US dollars, sisanya harus kita bikin industri petrochemical, supaya Maluku hidup, supaya ada 300.000 lapangan pekerjaan bisa disediakan. Itu perbedaan strategis dari orang yang hanya maunya di laut.
Ya, jadi kalaupun ada perbedaan itu perbedaan visi. Dan kalau betul-betul kita meyakini Trisakti, Nawacita, harusnya strateginya ya kan di darat, dan Pak Jokowi memang memutuskan kan akhirnya di darat bukan di laut. Apakah bisa saya simpulkan bahwa karena Pak Rizal Ramli tidak berada di blok atau di kelompok yang mungkin bisa membuat kelompok tertentu itu menikmati sumber daya alam yang selama ini dikuasai, yang kemudian mau mengganggu tadi itu, makanya Pak Rizal Ramli tergusur? Ya saya sih nggak mau spekulasi lah. Tentu ada kelompok yang menginginkan pola pembangunan Indonesia ini kayak begini terus. Ya, bahwa Indonesia cuma digunakan sumber daya alamnya, disedot, diproses di luar, yang dapat pekerjaan orang lain di luar negeri. Taiwan, Bung Indi, itu nggak ada gas. Gasnya import dari Indonesia. Tapi sepertiga dari outputnya dari industri petrochemical. Ya, mereka bisa makmur, bisa dapat pekerjaan karena mereka mengolah. Nah, kita terlalu jalan gampangnya. Ikan misalnya disedot ekspor. Makanya saya dukung Ibu Susi. Nggak boleh lagi, harus diproses dulu di Indonesia baru kita ekspor supaya ada nilai tambahnya, supaya ada lapangan pekerjaan. Kami bilang waktu itu, jangan cengeng jadi orang, katanya jagoan, katanya nekat, kok apa-apa terus ngadu sama presiden, kesian presiden. Ngomong soal Jakarta terus terang, salah satu yang terlihat kegaduhan itu adalah bahwa Anda kayaknya punya masalah pribadi sama Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI. Urusan reklamasi misalkan, Anda begitu keras menentang Pulau G misalkan. Apa komentar Anda? Nggak ada masalah pribadi. Sebetulnya saya sama Ahok kenal baik. Udah kayak adik. Jadi sehabis dia jadi bupati di Belitung, dia ingin calon gubernur independen dari Jakarta. Dia deketin, ada temennya, deketin almarhum istri saya, Syafung. Dia minta dibantu diperkenalkan di Jakarta. Jadi kita keliling di Jakarta Utara untuk memperkenalkan Ahok. Ya, termasuk di gereja. Ya, tetapi cuma dapat kurang dari 100.000 suara. Habis itu dia deketin Prabowo. Akhirnya Prabowo dukung dia sebagai calon wagub, dibiayai oleh Hashim. Ya. Tapi kemudian seminggu kemudian keluar dari Gerindra gitu loh. Jadi sebetulnya secara pribadi nggak ada masalah. Kalau ketemu pun ketawa-ketawa, kita kenal baik. Susah itu saya bisa menangkap itu ketika di media ucapan-ucapan Pak Rizal Ramli dan ucapan Ahok, Basuki Cahayapurnama seperti bertentangan. Kita harus membiasakan zaman pergerakan dulu, perdebatan antara Soekarno sama Natsir itu luar biasa. Tapi hubungan pribadi mereka nggak ada masalah. Perdebatan sama Soekarno sama Hatta terbuka di media. Ya, hubungan keluarga bahkan dekat sekali. Antara Semaun, tokoh PKI sama Soekarno, wah keras. Antara Tan Malaka dengan siapa? Tapi yang diperdebatkan konten. Saya konfirmasi, ketika Pak Basuki Cahayapurnama sudah menjadi wakil gubernur, tampaknya dia tidak pernah datang berterima kasih kepada seorang Rizal Ramli, bahwa sudah diajak dan kemudian berkeliling dan berhasil. Betulkah begitu? Sebetulnya kalau terima kasih eksplisit ya nggak ada. Tapi Pak Jokowi waktu gubernur pernah datang ke kantor kami, diskusi bagaimana caranya mereformasi birokrasi. Pak Ahok juga pernah disuruh ngadep ke kantor saya, ya soal MRT dan sebagainya lah. Ya jadi biasa-biasa aja. Begitu kami jadi Menko, Ahok juga termasuk yang pertama datang ke kantor, say hello, ya dan sebagainya. Jadi harus dibedakan antara hubungan pribadi dengan perbedaan policy. Oke. Saya terima untuk itu. Sekarang reklamasi Pulau G, suka atau tidak itu adalah reklamasi yang kemudian disetujui oleh seorang gubernur DKI bernama Basuki Cahayapurnama. Dan Anda mengatakan reklamasi itu tidak tepat karena bla bla bla. Banyak sekali masalahnya. Menurut saya, ini salah satu hal yang kemudian terlihat bahwa Pak Rizal Ramli dan seorang Basuki Cahayapurnama punya masalah. Yang reklamasi itu kan banyak pulau. Kita klasifikasi 3 kategori. Pelanggaran ringan,
artinya prosesnya belum dipenuhi, administrasinya belum diselesaikan, kita kasih waktu untuk selesaikan. Pelanggaran sedang, misalnya pulau C sama D, harusnya nggak disambungkan tapi disambungkan. Kita minta diperbaiki, dibongkar sambungannya ini, supaya air bisa, kalau ada banjir bisa ke laut lepas, supaya bisa tetap jalur kapal, tidak mengganggu biota. Pengembang setuju, dikoreksi, nggak ada masalah, teruskan. Tapi dalam kasus Pulau G sangat berbeda, karena di sebelahnya itu ada di bawah laut ada jaringan pipa gas, dan aturan internasional dan peraturan pemerintah Indonesia kalau ada pipa gas di bawah laut 500 meter kiri kanan itu harus clear, supaya kalau ada apa-apa kapal bisa manuver di atasnya untuk memperbaiki. Nah, ini pipa gasnya dipepetin 40 meter ke pulaunya. Barangkali Bung Indi masih ingat, tadinya ada rencana pelabuhan bikin di Cilamaya. Ya. Akhirnya dibatalkan, alasan utamanya terlalu banyak pipa gas dan drilling facility terlalu dekat dengan pelabuhan. Ingat nggak? Ya. Karena berbahaya. Nah, yang kedua, tadinya kapal nelayan ratusan bisa masuk gampang, langsung berlabuh di Muara Angke. Tapi karena pulaunya dipepetin, mereka nggak bisa lewat yang biasa, harus muter-muter ngabisin solar. Itu yang menjelaskan kenapa nelayan di Muara Angke marah sekali. Nah, yang ketiga, di dekat situ ada power station. Mereka perlu air pendingin dari air laut. Harus ada lebar yang cukup supaya air pendinginnya stabil. Dipepetin terlalu dekat sehingga suhunya naik 3-4 derajat. Direktur PLN tulis surat sama kami agar ini nggak benar, supaya dikoreksi, direview dan dikoreksi. Nah, persoalannya kan begini, kasus Pulau G membahayakan. Kalau nanti tiba-tiba terjadi ledakan gas, siapa yang disalahkan? Pasti pemerintah pusat. Ada terjadi misalnya lagi El Nino, suhu laut tinggi sekali sehingga cooling sistemnya nggak bermanfaat. Bisa terjadi sesuatu dengan pembangkit listriknya. Siapa yang disalahkan? Pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu kami minta ini dihentikan. Dan untuk menghentikan itu nggak perlu surat-suratan Menko, karena masing-masing menteri teknis di bawah kami punya kewenangan. Pak Yonan pada waktu itu menghentikan. Kan kalau mau mengeruk harus ada izin kapal. Dihentikan sama Pak Yonan, nggak dikasih izin, ya nggak bisa dilanjutkan. Ibu Siti nggak setuju, Ibu Susi juga punya kewenangan untuk melakukan. Nah, itulah yang terjadi. Kalau itu hanya pelanggaran sedang, silahkan diperbaiki, dikoreksi, diteruskan. Tapi kalau pelanggaran berat, kita tidak mau membahayakan kepentingan masyarakat. Ya, kalau ada risiko apa macam-macam nanti, pemerintah pusat yang bisa disalahkan. Yang saya ingat pernyataan Menteri Luhut setelah menjabat sebagai Menko Maritim mengatakan kemungkinan reklamasi Pulau G akan diteruskan. Apa komentar Anda? Saya no komento lah. Ya kan, serahkan Pak Luhut. Tapi sekali lagi jika itu diteruskan, Anda mengatakan punya kemungkinan potensi bahaya dan sebagainya. Saya kira kami sudah menjelaskan posisinya kayak apa, fakta-faktanya, ya kan. Terserah kepada menteri yang baru apakah mau meneruskan atau apa. Pada saat Anda mengatakan bahwa reklamasi Pulau G itu keliru, Anda juga berkomentar yang kami kutip adalah bahwa Gubernur Basuki Cahayapurnama menulis surat melaporkan kepada Presiden dan kemudian mengatakan jangan cengeng lah, masuk gitu-gitu, tulis-tulis surat kepada Presiden. Bung Indi, rapat pertama yang hadir 3 menteri. Berapa dirjen dari masing menteri? Pak Gubernur. Sebelum kita membuat komite teknis terdiri dari para dirjen dan wakil dari Pemda DKI. Saya ingat betul Pak Gubernur Ahok di situ mengatakan, satu, Pak Menko ini jauh lebih senior, jauh lebih ngerti dari kami, pasti dia tahu solusinya. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa Pak, yang namanya Ahok sableng, tapi Pak Menko ini lebih sableng lagi. Jadi apapun keputusan komite teknis yang diputuskan oleh Menko, kami ngikut. Ya, tapi menyangkut yang lain dia nggak ada masalah. Begitu menyangkut Pulau G, dia langsung masalah. Ya kan? Nah memang kami bilang waktu itu, jangan cengeng jadi orang. Katanya jagoan,
Katanya nekat. Kok apa-apa terus ngadu sama presiden? Kesian presiden. Karena udah ada peraturan menteri yang memiliki kewenangan untuk menghentikan. Ya. Dan memang saya minta Gubernur Ahok jangan terus-menerus nyeret presiden. Ya. Saya baca aja nih di media, memilih sistem mengumpulkan tanda tangan independen karena nasihat dari Presiden Jokowi. Pindah ke sistem partai, dukungan partai, Presiden Jokowi. Di pengadilan ada kasus, Presiden Jokowi. Jangan gitu dong Bung Ahok. Ya. Bung Ahok udah kayak orang mau tenggelam. Presiden mau diseret terus ke bawah. Dan Presiden kami minta juga untuk was-was. Bahaya ini kalau begini diteruskan. Ya. Demi kebaikan, sebaiknya Presiden mengambil posisi sebagai kepala negara dalam kasus pilkada. Nggak perlu mesti dorong siapa sih itu. Siapa, silahkan aja siapa aja jadi gubernur. Toh nanti akan loyal terhadap Presiden. Bangun Jakarta, ubah Jakarta tanpa tangisan. Ini pula yang disebut oleh Basuki Cahayapurnama. Ternyata Pak Rizal rame itu karena pengen jadi gubernur. Itu sebabnya Anda kemudian sekarang bergerak dengan Jakarta tanpa air mata. Ya, itulah salah satu alasan. Ya, kalau kita ingin membangun Jakarta, jangan lagi pakai tangisan. Bangun Jakarta, ubah Jakarta tanpa tangisan. Ini pula yang disebut oleh Basuki Cahayapurnama. Ternyata Pak Rizal rame itu karena pengen jadi gubernur. Ya kalau nebak sih boleh aja, tapi kan yang gitu-gitu nggak perlu diladenin. Iya kan? Ada omongan yang bermutu, ada yang nggak bermutu. Kalau nggak bermutu, ngapain kita ladenin? Gitu aja ribet. Tanpa air mata apa maksudnya? Kami diundang oleh rakyat yang digusur di akuarium. Itu ada sekitar 4 hektar. Ada 400 keluarga yang tinggal puluhan tahun di situ. Dan mereka bayar PBB. Di Jakarta Utara ya? Di Jakarta Utara. Digusur, pakai kekerasan, pakai TNI sama polisi, nggak dikasih uang pesangon sepeser pun. Memang dipindahkan ke apartemen di Rawa Bebek yang jauh sekali. Bener dong. Dikasih gratis 3 bulan. Bener toh? Habis itu mesti bayar 700.000 sampai 1,2 juta plus listrik, balai air, jauh dari tempat pekerjaan mereka. Ini akhirnya buntutnya mereka nggak ada kerjaan, pengangguran, nggak bisa bayar sewa, buntutnya bisa jadi gembel lagi. Katanya itu untuk iuran, baik-baik saja, boleh lah seperti itu. Menurut Anda salah? Padahal ada cara lain yang lebih manusiawi. 4 hektar itu tanah negara. Kita bangunkan setengah hektar apartemen, setiap keluarga dapat 60-70 meter persegi, sekitar 2 bedroom plus. Biayanya maksimum hanya 150 miliar. Setengah hektar lagi kita bikinin taman, tempat bermain, tempat buat komersial supaya mereka bisa jualan atau apa. Total biayanya ini hanya 200 miliar. Nah sisanya yang 3 hektar kita tenderkan secara transparan kepada swasta. Harganya 25 juta per meter persegi. Bisa dapat 750 miliar. Artinya Pemda DKI malah untung. Rakyat dapat apartemen gratis yang lebih bagus. Tetapi ada yang memang nakal. Yang nakal kepengen membebaskan ini dengan biaya murah. Biaya penggusuran hanya 2-3 juta hektar. Siapa yang nakal? Lah ada pengembang yang sponsorin penggusuran ini. Pengembang mensponsori penggusuran ini yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ya. Ini adalah model unchecked capitalism, kapitalisme ugal-ugalan. Boleh cari untung, tapi jangan gunakan alat kekuasaan negara untuk menggusur rakyat seperti ini. Ini tahun 50-an, 60-an, ini yang dilakukan oleh Lee Kuan Yew di Singapura. Daerah kumuh, dibersihkan, dibikinin apartemen, kasih sama rakyat, tapi dia ingin juga ada integrasi sebagai bangsa. Di kompleks apartemen itu harus ada turunan Tionghoa, turunan India, turunan Melayu, turunan bule, supaya mereka merasa satu bangsa. Sebagian untuk taman supaya lebih berubah, sisanya dikuasai negara, ditenderkan. Pemerintah Singapura super untung. Dari bisnis real estate dapat pendapatan nomor 3 paling besar.
Itu dilakukan di Hong Kong, sekarang pemerintah Cina juga lakukan hal yang sama. Nah, kalau di Jakarta ini kita bisa lakukan karena harga tanah mahal sekali. Kalau di daerah lain, nggak masuk hitungan ekonominya. Misalnya di kota-kota kecil, harga tanah paling 1 juta per meter persegi. Ya nggak masuk hitungannya. Kalau di Jakarta ini kan harga tanah di Jakarta Selatan, 20 juta, 30 juta, Jakarta Tengah, di pusat 70 sampai 100 juta. Iya kan? Di Jakarta Utara nilainya 25 juta. Hitungannya masuk. Ada caranya, bukan penggusuran. Namanya nih istilah arsitekturnya, almarhum istri saya, alumni arsitektur dari Harvard, yang desain Mega Kuningan, adalah urban renewal, pembaruan kota. Saya lihat di Bukit Duri, di tempatnya Romo Sandiawan, juga sama, mau main gusur aja. Padahal ada cara lain untuk tidak. Jadi kalau Anda menjadi gubernur DKI Jakarta, maka cara ini akan ditempuh. Cara yang lebih manusiawi, membangun Jakarta tanpa tangisan ini. Anda siap menjadi calon gubernur DKI Jakarta? Oh, itu saya belum putuskan. Iya kan? Memang banyak, ada sekitar 40 organisasi, macam-macam yang datang ke sini, dorong. Tapi yang namanya poster sudah banyak di sana. Wah, Tempel-tempel. saya nggak tahu menahu Bukan. sama sekali. Ya kan, memang banyak yang dorong saya ini pada militan, ya kan, serikat pekerja misalnya, karena kita dulu berjuang sama-sama 5 tahun yang lalu memperjuangkan sistem jaminan sosial nasional. Ya, jadi banyak teman-teman dari berbagai macam organisasi, pemuda, mahasiswa, kelompok etnis, dari orang Betawi, dari bahkan dari kalangan Tionghoa sendiri. Dari kalangan masyarakat dari NU, tokoh-tokoh NU, Gus Solah. Jadi harapan itu banyak kepada Pak Rizal untuk bisa memperbaiki supaya kami Jakarta sebagai bagian dari Indonesia. Tapi kalau Anda kemudian mengiyakan, jangan-jangan Anda kemudian bisa dituding ternyata punya sahwat politik dan kekuasaan juga. Memang banyak yang ngeledek. Mantan Menko 2 kali, mantan Menteri Keuangan, mantan Kepala Bulog, Preskom Semen Gresik, Preskom BNI 46, kok mau-mau Advisor PBB, kan internasional. Penasihat PBB, bersama 3 pemenang Nobel, kok mau-maunya jadi gubernur. Biasa yang datang orang dari seluruh dunia, ini yang datang ketua RW, RT sejak. Jadi kesimpulannya? Sebetulnya kita tidak boleh feudal. Feudalisme itu selalu soal gengsi, soal status. Rizal Ramli siapa sih? Anak yatim piatu, gembel mulanya, nggak ada apa-apa. Ya, kenapa mesti ribut dengan status? Karena yang paling penting, apa yang dibuat itu ada manfaatnya nggak buat masyarakat, buat orang lain. Kalau Rizal Ramli mau udah selesai dengan dirinya, anak-anak saya udah gede, ya kan, punya karir. Tapi ada manfaatnya nggak yang kita lakukan? Nah, tetapi yang paling penting ini, saya ingin ada gerakan rakyat, people movement. Bukan people power. Bukan people power. Kami dulu bagian dari people power yang dorong penggantian rezim Orba. Ya, banyak rapat-rapat itu di sini dulu. Ya, nah, kenapa people power? Begitu terjadi pemerintahnya jatuh, yang mendorong perubahan ini nggak pada mau ikut di dalam sistem. Yang masuk itu kebanyakan kalangan oportunis, kalangan pragmatis. Akhirnya kembali lagi kepada sistem yang lama. Jadi gerakan people power-nya habis itu, cair lagi. Tapi yang namanya gerakan rakyat, gerakan people terus-menerus. Jadi kalau misalnya ada pemimpin didorong jadi pemimpin, kalau pemimpin yang ngaco dikoreksi sama mereka. Jadi jangan hanya jadi penjilat, jadi ABS dari pemimpin yang baru. Nah, kalau betul-betul ada gerakan rakyat, ini menarik Indonesia, DKI bisa berubah dengan cara itu. Ali Sadikin di Jakarta, pemimpin yang juga kandidat, ngomong apa adanya. Apa bedanya dengan seorang Basuki Cahayapurnama? Apakah betul Rizal Ramli sudah berkomunikasi dengan parpol-parpol? Karena kalau urusan dengan perseorangan untuk bisa mewujudkan cita-cita Anda yang luar biasa itu sudah tertutup lewat jalur perseorangan. Parpol adalah sekarang media yang tepat untuk itu. Apa jawaban Anda? Ini
parpol-parpol ini kita udah berpengalaman. Pilihan gubernur, bupati, presiden, bahkan urusan bupati ada partai yang udah ratusan, udah pengalaman memonitor kandidat. Ada alatnya survei, ada alatnya sesuai nggak dengan ideologi partai yang bersangkutan, karakternya. Tapi yang paling penting, partai itu harus pengen menang. Dan partai yang ingin menang harus mendengarkan suara rakyat. Ya, jadi urusan partai silahkan aja masing-masing partai punya mekanismenya sendiri untuk monitoring. Mereka tahu kok mana kandidat yang bakal bisa menang, yang punya integritas, yang sesuai dengan visinya. Mereka akan tentukan sendiri pada waktunya. Ini masih ada waktu kok, masih sebulan lagi. Saya bayangkan tiap hari menerima entah itu buruh, kelompok etnik, kelompok-kelompok yang tampaknya punya masa banyak. Sekali lagi Pak Rizal ini seperti wanita cantik yang minta dilamar gitu. Walaupun Anda bilang ada tidak cantik dan sebagainya. Tapi esensinya kewajiban kita untuk mendengarkan dulu heartbeat ya rakyat, perasaannya, pikirannya, baru kita putuskan. Saya kira itu yang paling bijaksana. Anda galak, kepret sana kepret sini, bikin gaduh dan sebagainya. Dapat dari mana Anda ilmu itu? Anda bilang Anda yatim piatu, melanglang buana dari Sumatera ke Jawa Barat. Siapa yang mengajari Anda? Ini, saya yatim piatu umur 6 tahun. Tapi ibu saya ngewarisin hal yang luar biasa. Ngajarin saya membaca umur 3-4 tahun kita udah bisa baca. Saya lalap semua buku-buku. Kita bisa berdialog dengan tokoh-tokoh besar di dunia langsung lewat baca tulisannya. Itu memberikan motivasi. Yang kedua, saya nggak bisa pesimis. Terlalu mahal pesimisme buat orang kayak saya. I cannot afford pessimism because it is too expensive. Kalau saya pesimis, Rizal Ramli tetap jadi anak gembel yang nggak ada apa-apanya. Apapun situasinya, kita harus optimis. Ya, saya ubah kepahitan itu, kesedihan itu jadi kekuatan, jadi challenge. Dan banyak belajar dari pengalaman di seluruh dunia. Sehingga kita harus jadi bangsa yang optimis. Kalau Anda punya... Kalau soal ngomong apa adanya, candid, India, pemimpin Asia yang berhasil membawa bangsanya keluar, mengejar ketinggalannya dari Barat, itu selalu candid ngomong apa adanya. Lee Kuan Yew contohnya, candid ngomong apa adanya. Ya, saya pernah diundang makan siang waktu terakhir dia kesini beberapa tahun yang lalu. Saya tanya, Pak Lee nggak takut, nggak populer? Dia ngomong bukan kayak orang Asia apa adanya. Dia bilang saya nggak peduli. Yang penting rakyat Singapura bisa lihat hasilnya. Nanti mereka menghargai apa yang kita lakukan. Ayo Anda mengkopi seorang pimpinan. Mahathir, orang yang mengubah Malaysia, yang kalau enggak cuman seperti di Sumatera, ubah Malaysia jadi maju, orang yang candid apa adanya. Ali Sadikin di Jakarta, pemimpin yang juga candid ngomong apa adanya. Apa bedanya dengan seorang Basuki Cahayapurnama? Wah, itu silahkan yang lain analisa lah, jangan saya. Jangan saya dong analisa begitu. Ya kan, esensinya candid, bicara apa adanya terus terang tanpa menimbulkan kemarahan. Di situ. Ya, siapa lagi pemimpin hebat di dunia? Deng Xiaoping, ya, atau arsitek lah kebesaran Cina, Perdana Menteri Zhu Rongji, very candid, ngomong apa adanya, kadang-kadang menimbulkan gesekan, kegaduhan, tapi dia visinya jelas, dia laksanakan, dialah yang membuat, memang dia ada pelindung politiknya, Deng Xiaoping, tapi arsitek kebesaran Cina namanya Zhu Rongji, dan karakternya itu candid, ngomong apa adanya. Seperti dikatakan Lee Kuan Yew, kalau saya nggak bisa ngomong dalam bahasa sederhana, anak buah saya di partai, di pemerintah Singapura nggak ngerti, apalagi rakyat saya. Tapi kalau mereka mengerti cita-cita kita, dia akan koreksi kalau di birokratnya nggak benar. Di penghujung terakhir Pak Rizal Ramli,
Mana yang Anda pilih? Sebagai menteri yang memiliki kekuasaan untuk bisa mengubah Indonesia, sebagai gubernur DKI Jakarta yang merupakan ibu kota Republik Indonesia, atau menjadi aktivis di luar yang bisa mengubah pola pikir orang di luar pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia. Dimanapun Riza Ramli berada, kita mengubah. Karena kita betul-betul ingin Indonesia yang lebih baik, yang lebih makmur. Oke. Pak Riza Ramli, saya terhormat berada di sini. Terima kasih. Selamat malam.